Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh jamahan tangan-Mu yang ajaib. Kami perlu Tuhan dalam jalan hidup kami. Kami tidak dapat sendiri, kami perlu Kau Yesus. Jalan sendiri
Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Adalah baik kita mendengar akan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, supaya orang-orang Israel itu belajar setia kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang pertama dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala keruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikan, orang-orang yang mengejar apa yang benar, yang mencari Tuhan. Orang-orang Israel dikatakan, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Dikatakan di ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Di dalam kebodohan dan dosa orang Israel yang menyebabkan Sion runtuh, Yerusalem dihancurkan, Tuhan tetap menghibur. Dan Tuhan katakan, Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Tuhan bukan hanya menghibur Sion di tengah-tengah reruntuhannya. Dia membuat padang gurun seperti taman Eden. Dia membuat akan padang gurun yang menggambarkan penderitaan, kesesakan, maka akan mendapatkan penghiburan, mendapatkan apa yang dibutuhkan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Apapun yang terjadi dengan bangsa Israel, Tuhan tetap mengasihi mereka. Bahkan di tengah-tengah kebodohan dan dosa mereka yang menyebabkan Sion runtuh, Tuhan tetap menolong mereka. Ayat yang keempat, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dia Tuhan tetap mengajar, Dia tetap memberikan hukumnya sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya pasal yang ke-51 menunjukkan akan hati Tuhan yang mengasihi akan umat pilihannya. Tetap mereka yang mengejar apa yang benar dan mencari Tuhan, mereka akan menerima pengajaran daripada Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Ayat yang kelima, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan akan kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintahkan bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Sungguh janji yang luar biasa untuk suatu bangsa yang dibuang ke dalam perbudakan, yang dibuang karena dosa-dosanya. Dia Tuhan yang setia dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia tetap memberikan kasih-Nya. Keselamatan diberikan, kelepasan akan segera tiba. Lalu perhatikan ayat yang ke-7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu.
Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Perhatikan, Dia Tuhan yang memberikan akan hukumnya, Dia Tuhan yang memberikan akan pengajarannya. Dan bangsa-bangsa yang menerima pengajaran Tuhan di dalam hatinya, dikatakan, jangan takut jika diaibkan, jangan takut jika dihina dan direndahkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka, dianggap hina oleh mereka. Mengapa? Karena Tuhan pembela mereka. Segala kutuk, segala hinaan, segala nista yang diucapkan orang-orang ini kepada orang pilihannya akan dikembalikan kepada mereka. Tuhan membela akan umatnya. Yang menarik adalah, di tengah-tengah penderitaan orang-orang Israel, Tuhan mengatakan, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, perhatikanlah suaraku, pasanglah telinga kepadaku, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, kata Tuhan, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dia tetap memberikan akan pengharapan kepada Israel yang di dalam pembuangan, yang menerima akibat dari dosa mereka meninggalkan Tuhan mereka. Tuhan itu membela umatnya yang mencari Dia, yang mencari kebenaran dan keadilan kepada Tuhan. Dikatakan di Yesaya 51 ayat yang ke-21, sebab itu dengarlah, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Perhatikan, orang-orang Israel ditindas begitu rupa. Tetapi Tuhan berkata, cukup piala dengan isinya yang memusingkan dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kamu minum lagi. Dan aku akan memberikan akan cawan murka Tuhan itu kepada orang yang menindas orang Israel. Bagaimanapun Tuhan mengasihi orang-orang pilihan. Dan mari percaya, di dalam kebodohan, di dalam kesalahan, di dalam pergumulan akan dosa, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Mari cari keadilan Tuhan, mari cari kebenaran Tuhan, mari cari wajahnya. Karena Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang mencarinya dengan segenap hati. Tuhan akan membela orang-orang pilihannya. Walaupun di tengah-tengah murka karena dosanya sendiri, Tuhan tetap memberikan kasih setianya. Mari datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Mari datang kepada Tuhan dengan meminta akan belas kasihan. Tuhan, biarlah apa yang aku derita karena kesalahanku, karena dosa-dosaku, biarlah Engkau berikan kekuatan kepadaku, dan aku tetap berharap kepadamu. Aku tetap mencari Engkau, aku tetap percaya kepadamu. Lihatlah akan penderitaanku ini ya Tuhan. Lihatlah penderitaan yang melebihi akan batas kekuatanku. Tuhan, biar aku kembali kepadamu. Tuhan, lihatlah aku umat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu. Biarlah aku kembali kepada Tuhan karena belas kasihan-Mu dan Tuhan kita dan menolong kita. Yesaya 51 ayat yang ke-12. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput.
sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Ayat yang ke-15. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan Allah semesta alam namanya. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Tuhan menegaskan kembali bahwa Dia Tuhan yang menghibur umatnya. Walaupun Israel ditindas begitu rupa, Tuhan mengatakan, aku menghibur engkau. Jangan engkau melupakan aku, kata Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membuat segala sesuatu alam semesta ini. Dan Tuhan mengatakan, aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Janji yang luar biasa. Mari berharap kepada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari akui Tuhan dalam segala laku kita. Mari hati kita mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, mencari keadilan Tuhan, supaya sungguh setiap langkah kita ada Tuhan di tengah-tengahnya. Biar Tuhan buka mata kita supaya kita bisa melihat tangan-Nya yang ajaib di tengah-tengah hidup kita. Dan kalau kita mencari Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dia membela kita, Dia menghibur kita, Dia mendidik kita, Dia memberikan keselamatan dan kelepasan kepada kita. Mari bersukacita atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari percayai Dia dalam segala laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh, hatinya bersukacita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik, berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.